Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun, jamaah tarawih, ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Al-Fakir mohon maaf, qadarullah, ba'da maghrib tadi Al-Fakir ditelepon oleh Syekhuna Al-Ustadz Waliul Amri supaya menggantikan beliau karena beliau lupa kalau hari ini ada saudaranya datang dari kampung. Jadi beliau harus jemput. Beliau bilang nggak mungkin anak jemput nganterin ke rumah kemudian anak tinggalkan saudara anak di rumah. Jadi beliau mewakilkan kepada Al-Fakir agar mengisi di malam hari ini. Dan kebetulan tadi juga sempat dilema. Kenapa dilema? Karena 4 hari yang lalu itu mungkin karena kesibukan aktivitas Al-Fakir, yaitu pas buka bersama di Depok sama teman-teman kuliah S2 itu lupa langsung minum air es. Ternyata setelah minum air es sampai sekarang masih tertinggal seratnya sedikit. Jadi mohon maaf kalau penyampaian malam hari ini nggak se-fit malam yang waktu pertama kali kita ketemu. Mudah-mudahan walaupun Al-Fakir hanya sebagai ganjal, ya paling tidak ada sedikitnya ilmu yang kita ambil. Dan pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan membawakan tema yaitu tentang zakat fitrah dan hikmahnya. Di dalam materi ini yang perlu kita harus garis bawahi yang pertama adalah zakat fitrah. Kemudian yang kedua adalah hikmah zakat fitrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, An Umar radhiyallahu anhu qala farrada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamar aw sa'an min sya'ir 'alal 'abdi wal hur wal dzakar wal untha was saghir wal kabir wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah, rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah mewajibkan zakat fitrah so'an, yaitu 1 so'. Para ulama ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan 1 so' itu bisa dikiaskan kalau di negara kita itu sama dengan 3,2 liter atau 3,5 liter. Artinya 3,2 sama 3,5 liter, atau setara dengan 1 so' itu adalah 2,5 kilogram kalau di beras di kita. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana bolehkah kita zakat fitrah dengan selain beras? Di sini juga berselisih paham para ulama. Tapi kalau sebagian saudara kita yang di Persatuan Islam itu membolehkan, karena memang ada dalil juga yang diriwayatkan itu dari Imam Abu Hanifah bahwa sesuatu yang dizakatkan itu tidak harus sesuai dengan situasi dan kondisi di negara tertentu. Jadi kalau misalkan di Indonesia itu bukan hanya beras saja, boleh dengan uang. Tapi masih ada saudara-saudara kita yang kalau zakat fitrah itu harus beras, tidak boleh dengan uang. Nah, terlepas dari perbedaan itu, karena itu kan ijtihad para ulama, maka itu sah-sah saja. Asal jangan sampai merubah atau jangan sampai punya dalih kalau witir ada 1 rakaat.
Memang witir itu ganjil 1, 3, tapi di dalam hadis witir yang 1 rakaat itu semua hadisnya dhaif. Dari permasalahan ini tentang masalah zakat fitrah. Zakat fitrah diambil dari 2 kata. Yang pertama az-zakah, yang kedua al-fitrah. Sebenarnya di dalam bahasa Arab az-zakah dan al-fitrah itu maknanya sama. Artinya mensucikan, membersihkan. Sebagaimana Allah Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Di dalam ayat ini seharusnya zakat itu diambil, bukan kita menunggu. Artinya kalau yang lebih afdolnya menurut ayat ini khudz, kata khudz itu adalah fi'lu amrin. Jadi kata perintah, ambillah, bukan rebutlah, ambil. Kalau rebut berarti kita maksa, tapi kalau ambillah itu tentunya dengan kesadaran. Ketika ambil zakat ngambil ke rumah door to door itu lebih afdol lagi. Tapi kayaknya kalau di Indonesia itu belum pernah ada yang melakukan hal seperti itu. Tapi di dalam ayatnya At-Taubah ayat 103 ini jelas. Kalimatnya khudz, ambillah. Khudz min amwalihim, ambillah harta-harta mereka. Siapa? Aghnia, orang yang kaya. Tapi zakat fitrah ini bukan hanya orang kaya saja. Karena di dalam hadis tadi dijelaskan zakatul fitri sa'an min sya'irin aw sa'an min tamar aw sa'an min syair. Tamar di dalam bahasa Arab itu termasuk kurma yang belum begitu matang, kurma yang agak matang tapi agak mengkel. Itu tamar itu termasuk kurma yang paling lezat. Jadi sering dipakai santapan oleh orang-orang Arab pada waktu itu, yaitu tamar. Karena ada lagi nama-nama kurma yang lainnya. Makanya dalam hadis ini karena kurma itu disukai pada waktu itu, maka hadisnya zakatul fitri sa'an min tamar. Kemudian au sa'an min syair, atau 1 sok dari gandum. Alal abdi wal hurri, baik dia seorang budak atau yang merdeka. Jadi kalau kita membahas tentang perbudakan, mungkin secara hukum Islam di Arab itu sudah tidak ada yang namanya hamba sahaya. Tapi Al-Quran itu lebih dahsyat lagi. Al-Quran bisa memandang sampai hari kiamat. Buktinya di dalam realitanya sampai sekarang yang tidak terdeteksi oleh kerajaan Arab Saudi yang namanya perbudakan itu masih ada. Apalagi di daerah Abha. Kakak angkat Al-Fakir pernah ceritanya dia mau mencari uang ke Arab Saudi, ternyata ditempatkan di Abha. Ternyata Abha itu adalah termasuk Saudi Arabia, cuman perjalanan pesawatnya saja itu sampai 11 jam nyampe ke Mekahnya. Artinya perjalanan kita ke Masjidil Haram dengan perjalanan dari Abha ke Mekah itu lamaan perjalanan Abha ke Mekah. Padahal itu masih di daratan Saudi Arabia, masih di daerah lingkungan Saudi Arabia. Nah ternyata kata kakak Al-Fakir mengatakan ternyata perbudakan di sana masih berlaku. Karena kebanyakan orang yang berangkat ke Saudi itu kepinginnya iming-imingnya masalah gaji yang besar, padahal belum tentu. Walaupun tidak semuanya, tapi di dalam kenyataannya ketika bicara tentang al-abdu, yaitu hamba sahaya, sampai sekarang masih ada secara individu, secara keluarga. Jadi benar di dalam Al-Quran itu tidak akan bohong, sampai kiamat pasti itu akan terjadi, sampai bumi ini hancur. Jadi yang melakukan zakat fitrah ini, yang dipinta zakat fitrah ini adalah al-abdu wal hur,
hamba sahaya dan orang yang merdeka atau majikan. Wadzakaru wal unsa, laki-laki perempuan. Wassagir wal kabir, baik yang besar maupun yang kecil. Yang besar mungkin kalau yang sudah berusaha bisa zakat fitrah dengan sendirinya, tapi yang kecil dizakati oleh keluarganya. Wa amara biha an tu'adda qabla khuruji an-nasa ila shalah. Dan ini lagi-lagi kita cari yang paling utamanya. Saudara-saudara kita di Persatuan Islam itu mengambil hadis ini dan mereka membagikan zakat fitrah itu sesuai dengan hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Waktunya kapan? Ketika keluar rumah setelah sholat subuh menjelang Idul Fitri. Jadi kalau di kita kan ada yang dibagikan bahkan sebelum subuh. Ada hadisnya juga, dan menurut ijma' para ulama, para jumhur ulama mengatakan boleh-boleh saja membagikan sebelum subuh, artinya setelah isya dibagikan. Berdasarkan mungkin karena daerahnya jauh atau mungkin karena banyak yang harus dikasihnya, kan pasti ada ilahnya, pasti ada alasan tertentunya. Tapi yang paling afdol dibagikan setelah sholat subuh menjelang Idul Fitri, menjelang sholat Idul Fitri. Kemudian tadi makna zakat fitrah itu secara bahasa bisa diartikan membersihkan, mensucikan. Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa makna zakat fitrah adalah mensucikan diri dari harta-harta yang tidak kita rasakan ada dosa-dosanya. Artinya seseorang yang berjualan, mungkin kalau di kita bisa saja ada sedikit, ya namanya kita untuk menerapkan al-Islam secara kafah itu emang amat susah. Bisa saja satu waktu kita bilang, oh ini barangnya bagus, padahal takarannya nggak nyampe ke bagus, dia masih sedang. Oh ini sangat bagus, mungkin saja padahal barangnya tidak terlalu bagus. Nah, dengan omongan-omongan itu maka kita dibersihkan dengan zakatul fitri, dibersihkan dengan kita melaksanakan zakat fitrah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman, "Farrada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaim minal laghwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin, faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas sadaqat." Rawahu Ibnu Majah wa sahahahu Al-Hakim. Di dalam hadis ini mengandung tentang hikmahnya zakat fitrah. Nah, tadi Al-Fakir menggarisbawahi, yang pertama zakat fitrah, yang kedua al-hikmah. Apa itu hikmah? Karena banyak orang salah paham di luaran sana. Mereka berkeyakinan bahwa ketika mengatakan kata al-hikmah, mereka punya pendapat orang ahli hikmah bisa membaca watak seseorang salah. Oh, kalau kamu mau tahu sifat seseorang tuh dia ahli hikmah, dia bisa baca sifat karakter orang. Salah. Ahli hikmah itu sebenarnya adalah orang-orang yang bisa mengambil pelajaran yang baik-baik tentunya dari sebuah kejadian. Itulah namanya hikmah. Jadi bisa mengambil pelajaran, bisa menelaah, kemudian mengkaji, setelah mengkaji berpikir, dan setelah berpikir baru dia mengamalkan hal-hal yang baik daripada apa yang dia dapat dari ilmu tersebut.
Itu namanya hikmah. Ya, jadi yang disebut hikmah zakat fitrah adalah hadis tadi. Yang pertama adalah bisa mensucikan jiwa kita, itu hikmahnya. Sehingga kita sadar, oh ya Allah, ternyata zakat fitrah itu bisa membersihkan jiwa kita dan harta kita. Kemudian yang kedua, hikmah daripada zakat fitrah adalah memperoleh keberkahan harta kita. Kalau mau cerita, al-fakir sebelum sakit itu minta kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau lamakan hamba sakit. Hamba tidak tahu, karena ketika setelah 4 hari yang lalu minum es itu badan terasa lemes, kemudian suara hilang. Pas hari kemarin itu suruh ngisi acara lagi di sekolahan al-fakir sendiri sebagai pembawa acara, kemudian doa bersama anak-anak agar bisa lulus dengan baik, dengan bagus nilainya. Kemudian disuruh kultum pula menjelang maghribnya. Ya sudah, setelah itu pulang ke rumah langsung tumbang. Malam kemarin baru bisa ke dokter. Alhamdulillah sekarang sudah agak bisa ngomong, ya agak jelas lah walaupun masih serak-serak. Hadirin sekalian, yang kedua yaitu tadi hikmah daripada zakat fitrah akan memperoleh keberkahan harta kita. Termasuk al-fakir kemarin pas sakit nangis, ya Allah, hamba tidak mau uang, hamba ingin rezeki yang engkau berikan. Ternyata pada subuh tadi ada ikhwan al-fakir dari Kalimantan, akhi, ana minta nomor rekening. Alhamdulillah Allah kasih, walaupun nominalnya tidak seberapa, di atas 1 juta Allah beri. Artinya apa? Ketika kita berbuat baik di bulan Ramadan, itu pasti Allah akan balas pada hari itu juga. Apalagi kita tutup dengan zakat fitrah, keberkahan harta kita makin bertambah. Kemudian yang ketiga yaitu akan menumbuhkan rasa solidaritas kita terhadap muslim yang lain. Karena di dalam hadisnya zakatul fitri tuhratun lis-shaim, itu jelas akan mensucikan bagi yang saum jiwanya. Kemudian dari apa tuh kalau untuk membersihkan jiwanya? Minal lagwi warrafas, dari omongan kotor, dari omongan sia-sia. Karena masih banyak saudara-saudara kita ketika saum ngomong masih jorok, ketika saum ngomong masih ngaco, seolah-olah dia minum pil gogo. Tahu nggak Bapak Ibu pil gogo? Pil BK. Jadi kalau ngomong itu kadang ngasal aja. Yang orang ngomong ngasal apalagi di pasaran kan kadang kaki 4 saja keluar gitu. Nah, ini akan membersihkan bagi yang saum dari omongan yang sia-sia, omongan jorok, omongan kotor. Kemudian solidaritas terhadap sesama muslim. Wa tu'matan lil masakin, memberi makan kepada fakir miskin. Paman addaha qabla shalah fahiya zakatun makbulatun. Sesiapa yang memberikannya sebelum sholat, maksudnya qabla sholatil idul fitri, sebelum sholat idul fitri. Tapi kata Nabi, waman addaha ba'da shalah fahiya sadaqatun minas sadaqat, fahiya sadaqatun minas sadaqat, hanya sedekah biasa. Artinya kalau kita tidak tahu ilmunya, teman al-fakir sendiri, mohon maaf karena al-fakir driver juga, itu teman al-fakir sendiri umurnya sudah 80 tahun, kemarin ngobrol, ternyata masih ada kesalahan di dalam hal ibadahnya. Pertama, dia kesalahannya ketika dia tidak saum, orangnya sehat segar bugar, karena dia driver, dia dengan apa coba gantinya?
bukan fa'iddatum min ayamin ukhor, tapi dia ganti dengan fidyah. Al-Fakir luruskan, mohon maaf bang, baca surat Al-Baqarah ayat 185. Yang namanya fidyah itu bukan untuk orang yang sehat, untuk dua orang di dalam tafsirnya. Yang pertama aki-aki yang sudah pikun. Al-Fakir tanya, abang sudah pikun? Belum. Kenapa pakai fidyah? Jadi bukan dihitung di hari lain, pakai fidyah. Salah. Kemudian yang kedua, yang lagi menyusui, cuman dua orang di dalam tafsirnya. Cuman karena dia nggak belajar ilmu agama secara detail ya tentang bab saum Ramadan ini, sehingga dia dari mulai mudanya sampai umur 80 tahun dia memakai fidyah ganti saumnya. Al-Fakir bilang, tolong bang direvisi tentang ibadahnya, karena itu salah. Bukan hanya masalah itu, ternyata ketika dia sering kepepet katanya kalau mau Idul Fitri, zakat fitrahnya sendiri langsung setelah sholat. Setelah sholat bu ngasihnya, ya bukan zakat fitrah kalau setelah sholat Idul Fitri. Shadaqatun minas shadaqat, sedekah biasa-biasa saja. Bagaimana dengan zakat fitrahnya? Itu udah nggak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama saja dengan dia tidak melaksanakan zakat fitrah. Itu poin yang ketiga, yaitu sebagai solidaritas terhadap sesama muslim. Kemudian ada hadis yang mengatakan, wa man lam yahtamma bi amril muslim falaisa minna. Sesiapa orang yang tidak peduli terhadap urusan sesama muslim, maka kata Nabi, bukanlah golongan kami. Jadi jelas. Dan ini hadis bukan khusus terhadap masalah memberikan zakat fitrah saja. Kita tahu sekarang bagaimana Palestina. Ketika Al-Fakir lihat di channel-channel di luar negeri, sampai Rusia yang bukan negara Islam, presiden Rusianya sendiri ngomong, hati-hati wahai Israel, jangan sampai nanti kami ledakkan negara Israel. Sampai bicara seperti itu. Yang herannya mereka menyerang Al-Aqsa ketika Ramadan. Kalau enggak tengah malam, sepertiga malam. Kemarin hari apa tuh? Hari Jumat subuh. Orang lagi pada sholat, bu. Kalau kita di sana, di Al-Aqsa, lagi sholat berjamaah, tiba-tiba depan kita ada bom meledak, seperti apa bu rasanya, bu? Kita nggak bisa membayangkannya. Heran gitu. Selalu bikin masalah mereka itu. Bahkan Palestina sendiri berharap kalau orang Indonesia itu setiap sholat 5 waktu memberikan doa-doa buat mereka, agar mereka selalu diberikan ketabahan. Al-Fakir sendiri ketika yang lihat nyanyian Atu dan Tufuli itu nggak terasa meneteskan air mata. Kenapa? Karena masalah Palestina bukan masalah negara, masalah saudara kita. Paling tidak kita doakan mereka. Kalau tidak bisa mengirim harta benda, doa kita sampai kepada mereka. Ini Ramadan, Pak Bu. Didengar doa-doa kita oleh Allah. Pasti Allah dengar. Bukan masalah mereka gugur tidak gugurnya, doa kita ini harus terus panjatkan kepada Allah agar mereka selalu diberikan ketabahan. Dan kita belum tentu sehebat orang-orang Palestina. Israel yang dulunya satu titik di Palestina, sekarang Israel menguasai Palestina. Dan itu merupakan ya seolah-olah mereka masih punya keyakinan tadi, the King of Solomon itu ada di bawah Masjidil Aqsa. Nah, hadis tadi juga termasuk ke situ. Wa man lam yahtamma bi amril muslim falaisa minna. Sesiapa orang, itu maksudnya orang muslim, sesiapa orang yang tidak peduli
tidak terenyuh, tidak merasa iba ketika saudaranya dibombardir. Maka kata Nabi, "Falaisa minna," maka dia bukan golongan kami. Itu poin yang ketiga, termasuk ya syukur-syukur kalau kita bisa berinfak sedekah lewat bank-bank yang menyalurkan ke sana. Kemudian yang keempat, hikmah daripada zakat fitrah adalah membersihkan diri dari perbuatan sia-sia, yaitu yang tadi, dari omongan-omongan kotor, dari omongan-omongan yang tidak bermanfaat. Sehingga kita ketika menjelang Idul Fitri, sempurnalah sudah amalia ibadah kita, dan akan dicatat di hadapan Allah sebagai la'allakum tattaqun, hamba-hamba Allah yang mencapai derajat takwa, yang mendapatkan stempel yang Allah berikan, yaitu muttaqin. Mudah-mudahan kita semua yang ada di masjid ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi husnul hidayah, agar kita menjadi husnul hidayah. Kenapa harus husnul hidayah? Karena kalau husnul khatimah kita tidak tahu. Tapi kalau kita husnul hidayah, kalau kita sudah mendapatkan petunjuk hidayah Allah sesuai dengan taufik dari Allah, maka otomatis kita akan husnul khatimah. Mungkin itu yang Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Kekurangannya datang dari Al-Fakir, dan kelebihannya mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.